Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak ibu, siswa kelas 7? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Perhatikan baik-baik penjelasan Ibu dan siapkan alat tulis yang diperlukan untuk mencatat hal-hal penting. Mari kita mulai. Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Dan yang ketiga, menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga sebagai masa klasik. Perhatikan peta di bawah ini. Peta ini menunjukkan hubungan perdagangan antara Cina, India, dan beberapa negara di wilayah Eropa. Pada garis yang berwarna merah atau yang ditunjukkan dengan tanda panah merupakan rute sebenarnya dari jalur sutra. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat dari Asia Tengah sudah tidak aman. Disebut jalur sutra karena komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat disukai di Eropa. Peralihan rute perdagangan dari jalur darat ke jalur laut telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia, karena Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Dan masyarakat Indonesia ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, yaitu antara Indonesia-India dan Indonesia-Cina. Hubungan antara kedua bangsa tersebut menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Berikut ini merupakan pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom, menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan wanita-wanita pribumi. Menurut N.J. Krom, mulai dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah teori kesatria. Ada 3 pendapat ahli mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria, yaitu yang pertama menurut C.C. Berg, menjelaskan bahwa golongan kesatria turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan melalui penyelesaian konflik dalam masalah perebutan kekuasaan yang ada di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini membantu kemenangan bagi salah satu kelompok suku yang ada di Indonesia. Kemudian, mereka menikah dengan wanita asli Indonesia. Selanjutnya, dari perkawinan itu, para kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya, dan selanjutnya berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua adalah pendapat menurut Mukherjee, mengatakan bahwa golongan kesatria dari India membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya, kesatria ini membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Pendapat yang ketiga adalah menurut J.L. Muns, mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata, sekitar abad ke-5, di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia karena kerajaannya mengalami kehancuran.
Selanjutnya, merekalah yang mendirikan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori Brahmana yang diungkapkan oleh J.C. Vandler. Mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapat ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, karena hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Yang keempat adalah teori arus balik. Pendapat ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah mempelajari ilmu, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak pada bidang-bidang berikut ini. Yang pertama di bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakat. Kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyang. Setelah masuknya ke unsur kebudayaan Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar, tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua di bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya perbedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, perbedaan ini disebut dengan sistem kasta. Tingkatan kasta adalah sebagai berikut. Yang pertama, golongan Brahmana atau pendeta menduduki kasta tertinggi. Yang kedua, kesatria atau bangsawan dan prajurit menduduki golongan kedua. Yang ketiga adalah waisya atau pedagang dan petani. Sedangkan golongan dengan kasta terendah adalah golongan sudra atau rakyat biasa. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antar golongan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Yang ketiga di bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Yang keempat di bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya, pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran agama Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Dengan disebarkannya agama Hindu-Buddha, maka banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha. Namun demikian, sistem kepercayaan pada masa praaksara tidak punah. Yang kelima, di bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Contoh akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seni bangunan. Pada bangunan candi, unsur-unsur budaya asli India diwakili oleh bangunan yang megah dan besar, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi yang berbentuk stupa. Sedangkan komponen candi berupa punden berundak merupakan unsur asli Indonesia. Yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat
pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding pagar Langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Yang ketiga, di bidang sastra dan aksara. Datangnya pengaruh budaya India menyebabkan digunakannya bahasa Sanskerta. Namun demikian, bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno tetap dipakai. Bahkan nantinya diperkaya dengan istilah-istilah dari bahasa Sanskerta. Dalam bidang aksara, penduduk Nusantara mulai paham aksara dengan dikenalnya aksara Pallawa. Dalam perkembangannya, para empu Nusantara menciptakan aksara baru yang disebut aksara Kawi. Ada juga yang menyebutnya aksara Jawa kuno. Sebelum masuknya pengaruh India, sastra Nusantara berupa sastra lisan. Dengan masuknya pengaruh sastra dari India, sejak zaman Mataram sampai dengan zaman Majapahit awal, dikenal sastra tembang yang disebut kakawin atau dari bahasa kakawian. Memasuki zaman Majapahit pertengahan, irama kakawin digeser oleh irama kidung. Hasil karya sastra Nusantara akibat pengaruh budaya India dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berkembangnya karya sastra seperti Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Akulturasi budaya nampak pada alur cerita wayang yang berasal dari India. Sedangkan bentuk fisik dan penokohan wayang yang khas merupakan budaya asli Indonesia. Setelah mempelajari uraian materi tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia, silakan kalian kerjakan latihan di bawah ini. Yang pertama, tuliskan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, jelaskan teori masuknya Hindu-Buddha menurut para ahli. Yang ketiga, jelaskan teori manakah yang menurut pendapatmu paling kuat terkait dengan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang keempat, jelaskan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Yang kelima, temukan pengaruh budaya Hindu-Buddha yang masih dilakukan sampai saat ini.